Oke, kita semua pasti ngalamin ini setiap hari kan? Tumpukan sisa sayuran di dapur, terus bingung mau diapain nih? Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kita mulai dari akarnya dulu ya, yaitu dilema sampah dapur di zaman modern ini. Sesuatu yang kita hadapi tiap hari, tapi mungkin nggak terlalu kita pikirin. Jadi inti masalahnya tuh di sini. Setiap kita buang sisa makanan, kita itu nggak cuma buang sampah. Kita lagi buang nutrisi super berharga yang harusnya bisa bikin tanah kita subur. Kenapa? Ya karena kita ngerasa ribet, nggak praktis aja buat ngolahnya. Padahal ini tuh pemborosan besar-besaran loh yang terjadi setiap hari di rumah kita sendiri. Pasti ada yang mikir, kan ada kompos. Betul, kita sering banget dengar kompos jadi solusi. Tapi, yuk kita lihat kenyataannya. Seringnya, solusi yang kedengaran bagus ini ternyata lebih rumit dari yang kita bayangin. Nah, ini dia nih analogi yang pas banget. Memilih metode kompos itu kayak adopsi hewan peliharaan. Butuh komitmen. Bener banget kan? Bikin kompos itu bukan cuma numpuk sampah terus ditinggal. Ternyata butuh perhatian, butuh komitmen. Yang jujur aja deh, nggak semua dari kita punya waktu atau energinya. Dan ini rincian keribetannya. Coba deh lihat. Kompos aerob, wah itu harus diaduk-aduk terus, butuh tenaga. Pakai keranjang takakura, kapasitasnya kecil banget. Mau coba vermikompos? Siap-siap ya, harus telaten banget ngurusin cacingnya. Dan bokashi, ada biaya tambahan buat beli dedak dan aktivatornya. Buat kita yang jadwalnya padat, ini semua bisa berasa kayak nambah kerjaan baru, bener nggak? Jadi, kalau yang tadi itu ribet semua, terus solusinya apa dong? Nah, sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Inilah dia sang pahlawan kita, sebuah jawaban yang cerdas dan super praktis buat semua masalah tadi. Dan inilah dia, lubang resapan biopori. Mungkin kedengarannya simpel, tapi ini adalah solusi paling realistis buat kita yang sibuk. Sebuah alternatif brilian yang mungkin selama ini kita lewatkan. Ini dia, solusi anti ribet yang dari tadi kita cari-cari. Terus gimana cara kerjanya? Gampang banget, cuma 3 langkah. 1. Bikin lubang vertikal di tanah. 2. Masukin sampah organik kita secara berkala. 3. Udah biarin aja alam yang kerja. Selesai. Beda banget kan sama metode-metode yang tadi, yang butuh perawatan ekstra. Ini beneran set it and forget it. Jadi, apa sih sebenarnya lubang resapan biopori ini? Gampangnya gini, ini adalah sebuah lubang sederhana yang punya 2 tugas super penting sekaligus. Pertama, dia mengurai sampah organik kita jadi pupuk alami. Kedua, dia meningkatkan penyerapan air hujan ke tanah. Jadi, satu lubang ini gak cuma ngurusin sampah, tapi juga bantu mencegah banjir. Efisien banget. Nah, ini dia keunggulannya, dirangkum biar gampang. Pertama, nggak pakai teknologi yang ribet. Kedua, biayanya nggak signifikan, hampir gratis malah. Dan ketiga, perawatannya minim banget. Ini benar-benar solusi ideal buat kita-kita yang pengen peduli lingkungan, tapi ya itu tadi, waktunya terbatas. Oke, sekarang kita lihat gambaran yang lebih besar ya. Karena ternyata biopori ini bukan cuma solusi buat pekarangan rumah kita doang. Ini udah jadi sebuah gerakan. Gerakan komunal berskala besar yang dampaknya udah terbukti. 250.000. Coba deh, biarin angka itu meresap dulu. Gede banget kan? Dan ini adalah jumlah lubang biopori yang direncanakan di 19 kabupaten di Sumatera Barat saja. Baru satu provinsi loh. Dan ini bukan cuma rencana atau teori loh, ini udah kejadian. Di Semarang, ribuan lubang biopori terbukti sukses mengurangi banjir lokal. Di Kabupaten Bandung, pemerintahnya bahkan bikin kebijakan baru, mendorong setiap rumah punya 2 lubang biopori. Ini bukti nyata kalau biopori itu udah jadi gerakan komunal yang nyata, dari level paling bawah buat nyelamatin lingkungan kita bareng-bareng. Kita sudah sampai di bagian terakhir. 1 lubang doang, emangnya dampaknya bisa sebesar apa sih? Yuk kita simpulkan. Coba kita lihat perbandingan ini. Di satu sisi, ada aksi kecil kita. Ngubah sampah dapur jadi pupuk gratis di halaman sendiri. Simple. Tapi di sisi lain, lihat deh solusinya. Aksi kecil kita itu ternyata bantu mencegah krisis air dan banjir buat seluruh lingkungan kita. Dari mikro ke makro. Ini loh hebatnya kekuatan dari sebuah aksi individu. Dan kita tutup dengan kutipan yang ngena banget ini. Solusi besar buat menyelamatkan bumi ternyata bisa dimulai hanya dari 1 lubang kecil di pekarangan kamu sendiri. Jadi, pesannya jelas banget. Kita nggak perlu nunggu solusi yang canggih atau proyek raksasa. Perubahan besar buat bumi kita ternyata bisa kita mulai dari sesuatu yang super kecil, super sederhana, tepat di halaman rumah kita sendiri.